Kalau Bapak Ibu melihat perbedaan dari dulu, itu sesuatu yang biasa. Ada 3 orang sahabat berada di tengah padang pasir. Ketika berada di tengah padang pasir, mereka tidak tahu kemana arah kiblat. Akhirnya 3 orang ini sholat dengan kiblat yang berbeda-beda. Yang satu misalnya sesuai dengan kiblat, yang 2 tidak sesuai dengan kiblat. Begitu subuh tiba, habis subuh barulah tahu di mana matahari itu terbit. Akhirnya yang sudah sesuai dengan kiblatnya tidak sholat lagi, yang tidak sesuai 2 orang, yang satu ngulang, yang satu tidak sholat, nggak ngulang. Datanglah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul, kami semalam bertiga di tengah padang pasir, tidak ada yang tahu di mana arah kiblat. 1 orang betul, dia tidak sholat lagi, 2 orang salah. Yang satu ngulang, yang satu tidak ngulang. Apa kata Rasul? Engkau yang mengulang dapat pahala, engkau yang tidak mengulang pun tidak apa-apa, karena malam itu engkau tidak tahu di mana arah kiblat yang sesungguhnya. Ini konsep Islam, Pak. Jadi konsep Islam itu sebegitu enaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Kepala Kantor Bapak Utama Budi yang mungkin hadir betul? Gak hadir ya? Dan juga yang saya hormati Ketua Rohis Bapak Arif Dwi Hartanto, segenap keluarga besar KPP Matia, dan juga jamaah sholat asar yang berbahagia. Pada sore hari ini kita sama-sama harus menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah, dapat menunaikan sholat asar, dapat menunaikan salah satu keberkahan di dalam hidup, yaitu mensyiarkan majelis ilmu. Dan pada sore hari ini saya ingin mengangkat satu topik tentang semangat hijrah, semangat untuk beragama lebih mendamaikan. Ada satu kata kunci Bapak Ibu, bahwa ciri orang yang bisa menikmati agama adalah ketika dalam tataran teori dan praktek dia beragama itu sudah mulai rileks. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki hambanya perkara-perkara yang mudah-mudah saja. Tidak pengen Allah itu kemudian membebani perkara-perkara yang sulit. Apa artinya? Kalau di dalam urusan agama itu kemudian kita ini masih kaku, masih masih belum rileks, itu artinya alarm bahwa ilmu agama ini harus kita tempa terus. Kayak tadi saya ditanya sama kakak saya tadi berangkat dari Kudus ya, dan macetnya luar biasa Sayung itu karena rob ya. Kemarin saya berangkat itu arah Kudusnya aman, yang nggak aman arah Semarang. Ternyata sore ini arah Semarang dan arah Kudus ya, nggak aman, sudah semakin padat. Jadi tanya, nanti sholatnya jamak qashar apa tidak? Saya bilang kalau saya ke Kudus jamak qashar. Kenapa? Karena agama menyediakan menu itu. Rumah saya 1 RW sama Mas Andri itu Mas, kalau dikiloin sampai di lokasi di Kudus
itu sudah 92, sudah melewati ambang batas minimal. Akhirnya saya ditanya, loh bukannya Kudus itu sampingnya Demak dan Demak itu sampingnya Semarang? Saya bilang konsep agama itu bukan masalah samping dan tidak samping. Bukan kita main-main dengan agama Bapak Ibu, bukan. Tetapi ketika agama itu kita pahami secara memadai, hasanahnya itu semakin kita perkaya, jangan lihat sensasinya. Bukan kita main-main Pak. Tapi betapa Rasul mengajarkan itu sangat rileks sekali di dalam urusan beragama. Suatu hari Mu'adz bin Jabal itu lagi ngimamin, kisah ini masyhur ya. Sayyidina Mu'adz bin Jabal itu ngimamin panjang Pak. Begitu ngimamin panjang, surat-suratnya panjang sekali. Tiba-tiba ada satu orang jamaah keluar dari jamaah itu. Selepas sholat, Mu'adz bin Jabal kemudian marah-marah dan melaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul, ada satu orang munafik. Kenapa? Karena saat aku sedang sholat, dia keluar dari jamaahku. Bukankah itu perilaku orang munafik? Apa kata Rasul? Afattanun anta. Kamu yang jadi masalah. Wong sudah tahu jamaahnya itu macam-macam. Ya kayak Jumatan itulah Pak. Jumatan itu kan habis Jumatan kan nggak semuanya pensiunan. Betul enggak? Jenengan masih butuh cari makan siang. Mungkin yang ahli hisab butuh sebat, gitu. Tapi kelihatan wajah sini enggak ada yang ahli hisab kayaknya ya. Enggak ada ya Pak. Okay. Jadi habis Jumatan itu apa? Makanya saya usahakan Jumatan itu pokoknya jam 12:04, jam 12:10 sudah selesai. Saya terakhir kemarin jam saya sama jamnya GKN 1 ternyata beda. Saya perasaan waktu khutbah itu saya lihat jam 12:10 sudah saatnya harus saya akhiri. Saya mikirkan apa? Mikirkan yang di GKN atau yang sekitarnya. Kan butuh antri juga nasi gorengnya Pak Karmin toh Pak. Gitu. Kalau nanti khutbahnya itu panjang-panjang, takutnya nanti antrian yang paling akhir gak kebagian kan repot, akhirnya gak makan. Begitu gak makan siang, nanti begitu jam 1 harus masuk, lemes. Yang disalahin apa? Ngene iki lho, gara-gara Jumatan kesuwen, Jumatan jadi oknum. Iya toh? Maka Sayyidina Mu'adz bin Jabal tuh ditegur sama Rasul, jangan begitulah. Kalau sudah tahu bahwa di belakangmu itu banyak sekali orang yang profesinya tidak sama. Ada yang habis sholat dia kumpul keluarga, apa yang habis sholat mereka harus kembali. Maka beragama itu harus dimulai betapa beragama itu seperti orang prasmanan Pak. Jenengan berhadapan dengan buffet, datang ke ngantenan, di situ ada rames, ndak selera rames, ndak makan, ndak apa-apa Pak. Ya, di situ ada selat Solo, senang ambillah selat Solo, ya kan? Kemudian di sana ada kambing bakar, ambil kambing bakar. Ada yang baru lihat kambing bakar, tensinya sudah naik, belum makan itu Pak. Jadi belum makan, baru lihat kambing bakar itu sudah. Nah, kalau Mas Andri beda, Mas Andri itu baru lihat sate, itu langsung stabil darahnya itu, ya, langsung stabil ya. Ini ada mazhab-mazhab Cempelemu, apa ini member-member Cempelemu semua ini ya, semuanya ini ya. Ya. Maka ketika kemudian kita lihat konsep, coba Bapak Ibu, tidak usah jauh-jauh deh, hal yang kita paham. Bisa sholat berdiri, lakukan berdiri. Tidak bisa berdiri, lakukan dengan duduk. Tidak bisa dengan duduk, maka tidur miring. Tidak bisa tidur miring, tidur telentang. Tidak bisa tidur telentang, maka cukup dengan isyarat mata. Tidak bisa dengan mata, cukup dengan isyarat hati. Tidak bisa dengan isyarat hati, tunggu dulu. Tidak usah buru-buru disolati Pak. Belum tentu meninggal masalahnya. Jangan buru-buru disolati.
Kalau secara medis sudah mengatakan 4 jam itu ternyata tidak ada tanda kehidupan dan kemudian dinyatakan meninggal, barulah kemudian disolati. Maka perbedaan para ulama itu sebenarnya jangan dimaknai ada Quran kok ngikutin ulama. Itu kan dijawab sama surah Fatihah. Coba ketika Bapak Ibu baca surah Fatihah, Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Apa jawaban Allah? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu Allah ketika dibilang tunjukkan aku jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang diberikan kenikmatan. Maka Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat perbedaan dari dulu, itu sesuatu yang biasa. Ada 3 orang sahabat berada di tengah padang pasir. Ketika berada di tengah padang pasir, mereka tidak tahu kemana arah kiblat. Akhirnya 3 orang ini sholat dengan kiblat yang berbeda-beda. Yang satu misalnya sesuai dengan kiblat, yang 2 tidak sesuai dengan kiblat. Begitu subuh tiba, habis subuh barulah tahu di mana matahari itu terbit. Akhirnya yang sudah sesuai dengan kiblatnya tidak sholat lagi, yang tidak sesuai 2 orang, yang satu ngulang, yang satu tidak sholat. Nggak ngulang, datanglah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul, kami semalam bertiga di tengah padang pasir, tidak ada yang tahu di mana arah kiblat. 1 orang betul, dia tidak sholat lagi, 2 orang salah. Yang satu ngulang, yang satu tidak ngulang. Apa kata Rasul? Engkau yang mengulang dapat pahala, engkau yang tidak mengulang pun tidak apa-apa, karena malam itu engkau tidak tahu di mana arah kiblat yang sesungguhnya. Ini konsep Islam, Pak. Jadi konsep Islam itu sebegitu enaknya sehingga Rasul itu tidak menginginkan tolong jenengan kalau dalam urusan agama. Saya tidak bermaksud saya tidak bermaksud mengulik diskusi lama. Kan saya masih ingat dulu diskusi soal Jumatan, ya. Kalau di sini belum mantap Jumatan karena ingin mensyiarkan masjid-masjid besar. Saya tahu niat baiknya begitu Mas Andri kira-kira. Jadi kita bisa Pak bikin Jumatan di sini, tapi betapa afdolnya kalau masjid sekitar kami disyiarkan sama keluarga besar KPP Madiyah, kan begitu kan? Jumatan. Kenapa Rasul tidak menentukan jumlah jamaah minimal untuk Jumatan? Kenapa? Karena Rasul tahu, Pak, umatnya Rasul itu akan hidup di satu era yang tidak seperti zaman Rasul. Bapak Ibu perso di Norwegia, mantan tetangga saya di perumahan lama itu cerita, di Norwegia untuk ikut masjid yang menyelenggarakan Jumatan, dia perlu menempuh perjalanan 2,5 jam. Jadi rumahnya di sini, Jumatannya ke Pati, Pak. Oke. Akhirnya waktu itu sempat tanya, Pak, ini kalau saya Jumatan gimana? Saya bilang, jenengan sudah. Kalau mempertahankan mazhabnya mazhab Syafi'i tidak bisa. Ikuti mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu asal ada 3 orang atau 4 orang Jumatan sudah cukup. Dan itu pernah saya praktekkan Pak waktu Covid. Ada saudara saya datang, kita pas tidak boleh Jumatan kan Pak saat itu. Tidak boleh Jumatan itu semata-mata karena Covid. Saudara saya datang diam-diam, lalu kemudian ini tidak bisa, sudah kita bikin Jumatan. Jadi akhirnya saya sama saudara saya 2 Pak, ya, saudara saya 2, kita Jumatan bertiga. Jadi saya yang tuan rumah, saya pula yang khutbah, saya yang imam, dan saya yang nyiapin makan siang, Pak. Itu mazhab Hanafi. Bahwa mazhab Hanafi itu 4 orang, 5
orang sudah diperbolehkan. Beda dengan mazhab Maliki, 11 orang cukup. Sebab apa? Sebab kalau Jumatan itu dihitung dengan 40 orang yang berKTP situ, saya yakin Pak, Baitur Rahman itu kayak tidak memenuhi itu. Karena bisa jadi yang asli Jumatan yang KTP situ saya yakin kok tidak banyak juga. Betul tidak Pak? Masjid Kauman itu kurang lebih itu ya saudagar-saudagar Johar kan, saudagar Johar sama GKN dan sekitarnya. Saya pernah tanya Pak, satu hari pas saya jadwal di Masjid Baitur Rahman, kan biasa habis khutbah itu kan makan siang. Saya tanya sama takmirnya, ini kira-kira di Baitur Rahman ini kalau dihitung-hitung ada nggak 40 yang berKTP sini? Kayaknya kok tidak ada ya. Coba, kalau hasanah kita urusan agama tidak luas Pak, wah strength harus 40 misalnya kan. Padahal apa? Imam Syafi'i membolehkan, Imam Hanafi membolehkan, Imam Maliki membolehkan kurang dari 40, bukan untuk main-main, tetapi untuk memahami bahwa ajaran-ajaran di dalam Islam itu sebenarnya ajaran yang luar biasa lentur, asal didasarkan kepada ilmu. Makanya saking lenturnya Kanjeng Nabi itu selalu bilang bahwa seluruh pergerakan kita itu niatilah karena dua hal, nambah kebaikan atau nyetop kemaksiatan. Saya kasih contoh Pak. Sebenarnya hidup kita itu hanya dua itu kok, nambah baik atau nyetop kejahatan atau kemaksiatan. Contoh, Bapak Ibu tidur. Ketika tidur, biasanya kalau tidur jam setengah 10, jam 10, tidak begadang. Itu kalau ada yang begadang, misalkan saya sama santri nih biasa begadang bahas masjid misalnya, karena ini ya, misalkan bahas pembangunan masjid Pak, masjidnya belum ada, bahas pembangunan masjid. Pilihannya dua. Kalau malam itu kita mau begadang nambah kebaikan, silahkan begadang. Tapi kalau begadang itu cuma gosip. Makanya kan ada cerita Pak, kawan saya dosen Undip itu ke Belanda itu Pak, seperti dari Ngalian ke Johar, wirawiri. Katanya Pak, bedanya orang-orang di Belanda dengan orang-orang di sini itu bedanya apa? Bedanya itu kalau di sana ngomongnya di kafe berdua, topiknya juga hanya 2 orang Pak. Tapi kalau di Indonesia yang ngomong berdua, topiknya bisa orang satu kantor Pak. Maka kalau dikatakan orang hidup itu hakikatnya hanya nambah kebaikan atau nyetop kemaksiatan. Kalau malam itu Bapak Ibu sedang tidur, niatilah bahwa tidur itu adalah dalam rangka nyetop, karena kita bisa jadi begadang lalu membahas perkara-perkara yang tidak penting, bahkan itu perkara yang maksiat. Atau kalau mau begadang, sekalian begadang yang di situ memberikan kebaikan. Maka Bapak Ibu sekalian, saya ingin menekankan satu hal, bahwa keragaman di dalam beragama itu sebenarnya perkara yang harus kita sambut dengan sukacita, gembira saja. Jangan kemudian urusan agama itu mempersulit panjenengan. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya mungkin saya pernah cerita ketika saya mengusulkan Rumah Sakit Sultan Agung. Tolong dong pasien, waktu itu masih Dirut yang lama. Karena saya ada kajian rutin dengan Pak Dirut, saya bilang, Pak Dirut, minta tolong dong pasien itu jangan dimanjain tayamum. Tapi pasien itu sudah mulai diajari wudhu. Nah Pak Dirut bilang, wah repot tak kalau pasien harus disuruh jalan.
Saya bilang, ngapain harus jalan? Kita kasih solusi praktis. Wudhu dengan botol semacam botol apa itu namanya? Hand sanitizer itu. Loh, candolannya gimana itu? Candolan hukumnya beres. Saya bantu carikan candolan hukumnya, yaitu nanti tinggal Dewan Pengawas Syariahnya nanti mendiskusikan, airnya suci mensucikan. Jadi Bapak Ibu, jenengan yang biasa jalan di perjalanan agak repot, pengen menjaga air wudhu atau menjaga wudhunya, itu bisa wudhu sewaktu-waktu. Kenapa? Karena bisa diganti dengan spray. Dan ini konon yang sudah ada itu maskapai Malaysia Airlines atau MAS itu sudah menyediakan tools untuk wudhu itu. Nah, ini masalah beragama. Oke. Sehingga kalau apapun itu didasari oleh ilmu, Bapak Ibu bisa buktikan, apapun urusan keagamaan kok didasari pada ilmu, yang dirasakan apa? Satu hal, oh enak betul ya jadi muslim. Pada suatu hari Pak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lagi ngajar halakoh pengajian. Para sahabat datang kumpul. Ketika sedang kumpul, tiba-tiba ada satu orang sahabat yang gak ikut ngaji, tapi lewat masjid, samping masjid. Mendapati ada satu sahabat yang gak ikut ngaji Rasul, marah mereka. Loh, kurang ajar ya. Sudah tahu Rasul ngaji kok dia gak ngaji. Begitu mereka mau beranjak dari tempat duduknya, ditahan oleh Rasul. Kenapa? Kalian marah? Iya Rasul. Apa mereka tidak tahu kalau di sini ada pengajiannya Rasul? Kenapa mereka harus pergi bekerja? Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak. Kalian yang di sini dengan dia yang sedang di luar, hakikatnya sama-sama menjalankan sunnahku. Engkau di sini ngaji, itu adalah sunnahku, dan dia yang tidak ngaji karena mencari rezeki. Jadi orang itu sebenarnya buruh di perkebunan kurma. Dia tidak ngaji bukan karena maksiat. Dia tidak ngaji karena ingin mencari rezeki buat istri dan anak-anaknya. Bukankah itu sunnahku? Ada banyak kisah. Rasulullah pernah didatangi seorang pemuda hiperseks, Pak. Ada pemuda hiperseks datang kepada Rasul untuk kurang ajar. Bilangnya apa? Rasul, saya mau masuk Islam. Nah, terus tapi tolong perkenankan satu saja larangan di dalam Islam agar bisa tetap saya istiqomahkan. Apa itu? Zina. Karena saya telah menggauli dan akan menggauli perempuan-perempuan lebih banyak karena saya hypersex. Tapi saya ingin masuk Islam. Apa jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini nang, kamu mau masuk Islam? Iya. Ya sudah, nanti syahadat sama saya. Nah, soal keinginan saya gimana Rasul? Pengen tetap zina? Tidak apa-apa. Tapi jawab dulu pertanyaan saya. Ya, ya. Satu. Misal, kamu punya ibu di rumah. Tiba-tiba ada orang ngajak hubungan seksual. Itu kira-kira sampean marah apa enggak? Ya, faghadabtu ana. Oh, tak jotos Rasul. Oh, berarti sampean emosi kalau ibu diajak zina. Enggak. Dah. Sekarang kamu punya anak perempuan. Lagi jalan-jalan lalu ditawar orang diajak hubungan seksual. Marah enggak sampean? Marah Rasul. Oke, kamu punya bude, punya bule.
punya bibi, lalu bibimu itu kemudian ditawar orang diajak hubungan seksual, marah enggak? Marah Rasul. Dari situ Rasul cuma bilang, kamu tahu kesimpulannya? Nangis seketika itu karena dia menyadari bahwa wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatau wa sa'a sabila. Rasul itu tidak pernah, Pak. Orang mau orang mau berbuat baik lalu di-stop oleh Rasul. Saya baru kejadian tadi pagi, Pak. Baru aja tadi pagi sekitar jam 10. Saya ditelepon orang. Gara-gara apa? Gara-gara saudaranya itu mau mantu. Nah, ternyata calon suami dan calon istri ini menganut relationship yang liberal, Pak. Karena lama di barat, Pak. Lama di barat. Akhirnya apa? Akhirnya gimana? Ustaz, ini kalau dinikahkan kan berarti kan mereka pasangan yang gini. Saya bilang, nanti dulu, Pak. Kita itu tidak ngerti hidayah Allah itu datang lewat jalan yang mana. Kalau saya pakai metodenya Rasul, ada orang seburuk apapun dia, kasih kesempatan dia untuk sekedar membuka satu lembaran baru. Siapa tahu lembaran ini hitam, tapi begitu dia membuka lembaran itu, ternyata Allah kasih hidayah, lembaran ini adalah lembaran putih. Terus kesimpulannya gimana, kan? Kesimpulannya ya dipertemukan saja dengan orang tuanya, karena mereka sudah terlalu jauh. Ya sekarang kasih komitmen bahwa nikah itu bukan hanya masalah intercourse, nikah itu bukan hanya masalah ketemu laki perempuan, nikah itu ibadah, nikah itu pelebur dosa, nikah itu melestarikan hukum dan lain sebagainya. Maka saya, Pak, sekali dua kali kalau ketemu orang pengen tobat, pengen hijrah, tapi dia belum sholat dan belum mau sholat, saya biasanya requestnya gampang. Satu yang sering saya praktekkan, pribontak. Kan macam-macam, Pak. Orang tidak pernah sholat tuh, ada yang jempolnya kapalan, ada yang ketika sujud dia was-was, ada yang males dan sebagainya. Saya cuma bilang apa? Tidak apa-apa, tapi jangan ninggal Jumatan ya, kalau emang belum mau sholat. Oh iya, Pak, Jumatan tak aja. Saya minta Jumatan aja. Jumatan aja itu. Nanti saya monitor, Pak. Seminggu, 2 minggu, udah Jumatan, Pak. Udah. Gimana rasanya? Ya, biasa aja sih. Gitu kan, biasa aja sih gitu. Jangan putus asa. Pak, masa kalau Jumatan itu kan cuma hari Jumat. Nambahlah dosisnya, zuhur. Akhirnya zuhur nambah, Pak. Jadi sholatnya dia itu hanya di waktu zuhur. Kalau Jumat ya dia Jumatan. Akhirnya nambah lagi, Pak, maghrib. Loh, asarnya enggak, capek dia. Akhirnya lumayan lah dapat zuhur sama maghrib. Isya 12, subuh apalagi, bangunnya jam 9. Saya butuh waktu 4 bulan, Pak, sampai akhirnya dia mau sholat 5 waktu. Malah sekarang kabarnya dia tidak cuma sholat 5 waktu, poso Dawud dan sholat 5 waktu. Bapak Ibu, apa kesimpulannya? Pertama, yuk kita tambah wawasan keagamaan kita. Di situ kita akan mendapati referensi. Hebat betul, Rasul itu ngajari kita jadi muslim yang happy, jadi muslim yang relax, jadi muslim yang enak banget. Tetapi bukan semata-mata mainan, tetapi itu didasarkan kepada ilmu. Yang kedua, inilah yang diharapkan Allah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah senang betul ketika Bapak Ibu menjalankan agama rileks. Semuanya dicontohkan Rasul. Makanya kalau saya ditanya orang, gimana sih, Pak, cara mengikuti sunnah Rasul? Jawabannya sederhana. Jadilah orang normal, jadilah orang baik yang normal.
Seperti pelajaran kita dulu lah, PMP, Pendidikan Moral Pancasila itu. Makhluk individual, makhluk sosial. Jadi orang yang baik, di masyarakat ya baik, ya tak? Sama tetangga baik. Ada iuran RT dibayar, ada kerja bakti tidak ada halangan, yuk ikut. Ada kumpulan RT datang, ada yang sakit dijenguk, makan-makan ngundang tetangga, ya tak? Ada open donasi ikut sesuai dengan kemampuan. Itu sudah konsep mengikuti sunnah Rasul, Pak. Nggak usah daki-daki. Sunnah Rasul kok di sini cuma kawin 4 aja itu. Yang lain akhirnya ketutup, Pak. Karena fokus kawin 4 dan tidak pernah kesampaian, ya, dan rasa-rasanya tidak akan kesampaian. Akhirnya apa? Lupa bahwa sunnah Rasul yang lain itu jauh lebih besar, jauh lebih utama dan pahalanya lebih besar. Oke? Maka ini saya kira yang menjadi renungan kita di tahun baru Hijriah ini. Ayo berislam didasari pada ilmu, maka kita akan merasakan betapa manisnya ilmu-ilmu agama ini sebagai penuntun di dalam hidup kita. Matur nuwun. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan, jika tidak ada berarti langsung doa. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, ini saya contohkan sebelum saya doa. Ini pun sunnah Rasul, Pak. Apa sunnah Rasulnya? Jenengan sudah kerja seharian. Sini maksudnya jam berapa sih? Misalkan ada yang tanya, bagus untuk tambah ilmu. Itu sunnah Rasul. Ya kan? Tapi ketika tidak tanya karena wah Pak saya mau tanya tapi kok waktunya sudah mepet, ada pekerjaan yang belum selesai dan itu bagian dari tupoksi saya, pun itu sunnah Rasul. Atau saya kerjaan sudah tidak ada Pak, pertanyaan pun juga tidak ada, tapi dilala saya tadi itu makannya sedikit sehingga saya tidak sabar buka snack Swiss ini, pun sunnah Rasul Pak. Lo coba bayangkan Pak. Jadi kita ini hidup hakikatnya itu dari sunnah Rasul ke sunnah Rasul yang lain. Tergantung pinter-pinter mendesain niat, gitu kan? Mendesain niat. Artinya apa? Artinya ketika kita menjalani ini dengan bahagia, bahwa sunnah Rasul itu hakikatnya adalah kebaikan dan kenyamanan di dalam hidup, maka disitulah kita harus mengacungi jempol bahwa Rasul adalah role model bagi kita. Ya, konsep Islam adalah prototipe bagaimana berkehidupan yang betul-betul mendapatkan the real happiness. Kita mohon pada Allah semoga kita semua, khususnya keluarga besar KPP Muhammadiyah, senantiasa mendapatkan rahmat ridha Allah, diberikan kekuatan, diberikan kesabaran. Kesabaran ini penting Pak, karena goyang tidaknya negara ini tergantung kas negara ini. Semoga nanti kas negara tidak banyak-banyak ke MBG lah ya Pak ya. Jangan ke MBG nanti pusing, karena saya bilang sama Mas Andri, ini kok lama-lama saya lihat Pak Purbaya ini kok semakin langsing saja gitu kan, kok beda sama waktu hari pertama jadi menteri. Senyumnya juga sekarang sudah mulai beda, tapi apapun itu kita doakan Pak. Kalau saya jangan nyinyir dengan siapapun, doakan negara ini aman. Siapapun yang diberikan amanah semoga amanah. Karena yang mahal dari negeri kita hari ini adalah negeri yang punya solidaritas dan empati. Yang jalur kritik sudah tidak apa-apa, jalur kritik. Yang jalur dikritik juga harus akomodatif, yang jalur kritik juga normal-normal, keran demokrasinya juga jalan. Dengan yang bagian berangkas ini semoga diberikan kekuatan, kesabaran, dan semoga hidup kita bertambah barokah. Dengan barokah kita menghadiri majelis ilmu pada sore hari ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu alayka ya sayyidina Rasulullah. Aghithna bi qadai hawajina min hawajidina wa dunya wal akhirah. Sallimna min afati dunya wa adzabil akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi. Ultufina ya latif ya alim ya khabir. Allahumma ultufina fi qulub. Allahumma ya muhawwil al-ahwali wal hal, hawwil Indonesia ila ahsani hal, hawwil hala Indonesia ila ahsani hal. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.